الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Subhanallah, saya tadi mendengar cerita beliau di Poso. Memang subhanallah, sesuatu yang membuat terkadang hati kita merasa geram dengan sebagian perbuatan kaum muslimin yang justru merusak citra Islam itu sendiri, dengan mengatasnamakan jihad, dengan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar lah, sehingga akhirnya perbuatan-perbuatan seperti itu dijadikan alasan untuk menghalalkan segala cara. Tentu ini perkara yang sangat kita ingkari, dan Islam itu sendiri tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau Rasulullah SAW saja bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yara' raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kalau ternyata orang-orang Nasrani misalnya dengan orang umat Islam sudah berdamai dan mengadakan perjanjian perdamaian, kemudian ternyata kita membunuh salah seorang dari mereka, kata Rasulullah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tapi itulah ikhwatul Islam. Kenyataan yang ada yang kita lihat sangat tidak menyenangkan sekali. Saya waktu pernah ceramah tentang terorisme di Masjid Al-Azhar Pondokopi Jakarta di sana. Setelah selesai kajian, ada seorang pemuda tinggi besar datang ke saya, "Ustaz, saya mau debat sama Anda." "Silakan," kata saya. "Mungkin kita bicara di belakang masjid." Ya sudah. Dia bilang, "Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Anda mengatakan bahwa bom bunuh diri itu bunuh diri. Saya katakan itu mati syahid. Jadi orang-orang yang bom bunuh diri di Bali dan yang lainnya, menurut dia itu mati syahid." Saya bilang ke dia, "Loh, saya kan sudah bawakan fatwa-fatwa para ulama. Saya bawakan fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan para ulama di dunia ini tentang hukum bom bunuh diri, terutama di negeri kita. Anda apa? Siapa ulama yang Anda ikuti?" "Saya punya ulama." "Siapa?" "Usama bin Laden." "Oh, rupanya ulamanya itu, Pak. Usama bin Laden rupanya." Ya. Sulit ketika ulama-ulama yang memang betul-betul ulama sudah dianggap sebagai penjilat dan yang lainnya, akhirnya yang diulamakan siapa yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Ketika saya pergi ke Bima, saya juga bertemu dengan orang yang dia mengatakan bahwa negeri kita negeri kafir, harus kita memberontak, harus kita perangi ini orang-orang kafir. Saya dialog sama dia. Alhamdulillah setelah dialog, dia mengakui kesalahan dia. Rupanya selama ini dia salah di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula Pak, beberapa tempat ya saya mendatangi dan sempat bertemu dengan orang-orang yang seperti itu pemikirannya. Dan rata-rata ternyata mereka salah di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ini penyakitnya rupanya. Ketika kita jelaskan kepada mereka, setelah mereka sadar dan tahu bahwa mereka salah dalam memahami Al-Quran dan hadis, kita bawakan hujah-hujah, dalil dan perkataan para ulama, sadar mereka selama ini mereka salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Makanya alhamdulillah ya, dari BNPT, Badan Penanggulangan Teroris itu, yang BNPT langsung di bawah
langsung di bawah komando presiden. Kemarin mendatangkan 3 ulama dari Timur Tengah. Di antaranya guru kami yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, di mana beliau diminta untuk datang ke Indonesia khusus berdebat dengan para teroris itu. Beliau datang ke penjara Cipinang sana, bertemu dengan mereka. Terjadi debat dan terlihat sekali mereka tidak punya akhlak. Iya, tapi alhamdulillah ada beberapa orang yang rujuk, Pak. Setelah dijelaskan bahwa pemahaman mereka salah, beliau juga kemudian pergi ke Aceh, di sana juga berdebat dengan para teroris. Alhamdulillah 8 orang rujuk. Pergi lagi ke Medan, alhamdulillah bagus, alhamdulillah. Pendekatan kepada para teroris ini nampaknya harus dengan ilmu, Pak. Sebab kenapa? Selama ini mereka rupanya bawa dalil, bawa ayat itu bukan pada tempatnya. Membawakan fatwa-fatwa ulama ternyata dipotong-potong. Ketika kita bacakan kata-kata ulama itu secara lengkap, tidak mendukung pendapat mereka. Ini musibah. Penyakit seperti ini yang harus kita segera pahamkan, supaya tidak menjadi bumerang untuk kaum muslimin itu sendiri. Islam citranya menjadi rusak gara-gara mereka. Makanya Pak, setelah bom bunuh diri itu apakah banyak ya orang-orang non-muslim yang masuk Islam? Tidak ada. Setelah bom bunuh diri itu apakah banyak orang yang jadi cinta Islam? Tidak ada. Perbuatan itu malah menghancurkan citra Islam itu sendiri. Makanya saya kemarin waktu di Polda Lampung, saya bicara di hadapan seluruh anggota. Alhamdulillah di situ dari semua Kapolres Lampung, demikian pula dari Densus dan yang lainnya datang dan hadir. Bahkan dari TNI pun hadir. Saya bilang bahwa ini penyakitnya adalah karena syubhat yang ada di pemikiran. Munculnya sebab-sebab terorisme itu akibat daripada salah di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga akhirnya mereka tempatkan Al-Quran dan hadis bukan pada tempatnya. Maka dari itulah Bapak sekalian, nasihat-nasihat yang ingin saya sampaikan kepada saya pribadi dan kepada kita semua kaum muslimin adalah yang pertama, fokuskan menuntut ilmu Allah dulu dari orang-orang yang memang telah kokoh keilmuan mereka. Jangan sebatas semangat dulu, Pak. Kalau cuma semangat doang sih, ya tanpa ilmu bisa merusak. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin apa? Al-awasif, al-awasif, apa namanya? Kata beliau, al-awasif yal qawasif. Semangat yang luar biasa tanpa diikat oleh ilmu, itu yang akan menghancurkan umat Islam. Semangat membela Islam, semangat memperjuangkan Islam, tapi tidak diikat oleh ilmu yang benar, ilmu yang betul-betul sahih dari Al-Quran dan hadis, itu hanya akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif, Bapak sekalian. Oleh karena itulah sudah beberapa kali pertemuan mungkin di antara Bapak yang mengikuti kajian saya selama di sini, demikian pula di Kebumen, saya membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang banyak menyebutkan tentang betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Demikian pula saya tekankan bahwa kita menuntut ilmu hendaknya dari orang yang memang ahli dalam bidangnya, yang kokoh keilmuannya, para ulama. Bukan sebatas orang-orang yang cuma sebatas semangat terhadap Islam, tapi ternyata keilmuannya dangkal akan Islam. Nah ini akhir Islam, azakumullah. Kemudian yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada kita para penuntut ilmu, yaitu
selalu kita berkonsultasi dengan para ulama sebelum kita melakukan apapun juga. Selalu kita minta fatwa mereka. Sebelum kita melakukan aksi, minta fatwa ulama. Karena ulama yang lebih paham tentang keilmuan, Pak. Mereka yang akan meletakkan dalil pada tempatnya. Sementara kita, para penuntut ilmu, seringkali tidak memahami tentang maksud-maksud ayat tersebut. Saya berikan contoh misalnya, ya. Orang yang mengkafirkan, terutama negeri kita ini ya, selalu berdalil dengan ayat itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, katanya. Waktu di Bima itu saya bilang ke orang tersebut, dia kan bawakan ayat itu loh banyak. Kata saya, kamu tahu nggak penafsiran ulama tentang masalah itu? Tahu? Tapi apa kamu tidak baca perkataan Abdullah bin Abbas mengenai makna ayat itu? Di mana Ibnu Abbas mengatakan, laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kufur yang dimaksud dalam ayat ini seperti yang dipahami orang-orang Khawarij. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil billah. Tapi ia adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Kufrun duna kufrin. Ia kufur di bawah kekufuran. Apa kata dia? Tapi kan asal Ibnu Abbas itu lemah. Kata saya, kamu sudah mempelajari jalan-jalan hadisnya, riwayat-riwayatnya? Belum. Dari mana Anda katakan itu lemah? Saya baca bukunya. Anda berarti pembeo. Baik, saya akan bawakan jalan-jalan periwayatan tersebut. Saya bawakan jalan-jalan dari hadis Paus dari Ibnu Abbas, dari hadis Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dan riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas sendiri sudah diakui oleh para ulama semuanya itu sahih. Dikuatkan lagi dari jalan Paus dari Ibnu Abbas. Dari sisi apa Anda mengatakan itu dhaif? Dia tidak bisa menjawab. Bahkan Bapak, kalaupun misalnya itu dhaif, tapi perbuatan Rasulullah menunjukkan kepada hal itu. Di zaman Rasulullah, kata saya kepada orang itu, ada tidak seorang raja yang tidak berhukum Allah? Diam dia. Ada, namanya Najasyi. Ketika Najasyi menjadi raja waktu itu dan dia masuk Islam, berhukum Allah tidak? Tidak. Apakah Rasulullah mengkafirkan dia? Ketika Najasyi meninggal dunia, disolatkan tidak? Disolatkan. Nah, bagaimana dengan perbuatan Rasul ini? Nah, ini disinilah ya akhi, kamu itu jangan sembarangan memahami ayat. Para ulama sudah menjelaskan kapan seseorang itu kafir ketika tidak berhukum dengan Allah, kapan tidak kafir, semua ada perinciannya. Jangan sembarangan kan. Apalagi kemudian kamu mengatakan kaum muslimin di Indonesia, terlebih mereka yang bekerja di pemerintahan, kafir, halal darahnya semuanya. La ilaha illallah. Nah ini Bapak sekalian, ini adalah merupakan fenomena yang menyedihkan. Akibat daripada apa? Jauhnya kita dari ilmu dan ulama. Maka nasihat yang kedua yang hafal Islam, yang saya sebutkan tadi, selalu konsultasikan pada ulama. Minta nasihat dari para ulama. Terutama antum yang masih muda, yang semangatnya masih menggobar dia, berkobar-kobar gitu. Kalau kita tidak diikat oleh para ulama, barangkali perbuatan-perbuatan kita ini malah lebih banyak merusak daripada apa? Memberikan maslahat. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Nasihat yang ketiga yang perlu kita pahami ya akhwat Islam, yaitu berusaha kita memahami bahwa Islam memerintahkan kita untuk menjaga kewibawaan pemimpin. Pemerintah harus dijaga kewibawaannya. Sebagai seorang rakyat,
Dia harus melaksanakan hak pemimpinnya. Walaupun pemimpin tidak melaksanakan hak rakyatnya, sebagaimana itu yang diperintahkan oleh Rasul. Coba dengarkan hadis yang dikeluarkan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna satakunu athara." Nanti akan ada al-atharah. Imam Nawawi menafsirkan al-atharah yaitu pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Ini namanya al-atharah. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika menghadapi para al-atharah, itu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya? Apa kata Rasulullah? Isbiru, sabarlah. Sabar menghadapi mereka itu. Sampai kapan? Sampai kapan kita bersabar? Kata Rasulullah, hatta talqauni alal haud. Sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Saya masih ingat Pak, tahun 2003. Saya waktu ceramah tentang judulnya membunuh diri apakah jihad. Saya bahas, setelah kajian rupanya ada preman berdiri, rambutnya panjang, tatoan. Biasalah kalau preman kan pengennya semangat aja. Dia bilang, Ustadz katakan tadi kita harus sabar sama pemimpin yang zalim. Sampai kapan kita sabar? Masya Allah. Pertanyaan Bapak itu, kata saya, sudah dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Masya Allah. Apakah kamu kira kesabaran itu tidak akan memberikan hasil? Apakah kamu kira Allah tidak akan membela orang-orang yang sabar? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu pasti dibela oleh Allah, Pak. Dahulu, di zaman dahulu, Pak, ada sebuah contoh kesabaran para ulama menghadapi pemimpin yang zalim. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu ada khalifah yang bernama Khalifah Ma'mun. Dia punya pemikiran Mu'tazilah. Dia mengatakan Al-Quran makhluk. Dia mengatakan katanya akal itu lebih hebat daripada Al-Quran dan hadis. Sehingga kemudian Khalifah Ma'mun pun, Pak, memaksa seluruh ulama yang ada di negerinya untuk punya keyakinan seperti keyakinan dia. Dipaksa ulama-ulama mengatakan Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak setuju disiksa, bahkan sebagian dibunuh. Ternyata di antara yang tidak setuju Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Syafi'i, beliau lari ke Mesir. Beliau mencari aman. Beliau tinggal di Mesir. Karena waktu itu Mesir tidak berada di bawah kekuasaan Khalifah Ma'mun. Adapun Imam Ahmad keburu ketangkep, diseret ke Baghdad. Lalu Imam Ahmad berdoa, Ya Allah, jangan engkau pertemukan aku dengan Khalifah Ma'mun. Allah pun kabulkan. Sebelum Imam Ahmad sampai ke Baghdad, Khalifah Ma'mun mati duluan. Diganti anaknya Al-Mu'tasim Billah. Ternyata Al-Mu'tasim Billah pemikirannya sama dengan bapaknya. Maka Al-Mu'tasim Billah memaksa Imam Ahmad harus punya keyakinan itu. Imam Ahmad tidak mau. Karena Imam Ahmad tahu keyakinan seperti itu sangat bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin, bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Akhirnya Imam Ahmad pun diseret ke ruang penyiksaan. Disiksanya Imam Ahmad, dicambuknya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai kata Al-Gojonya, cambukanku ini kalau aku cambukan ke unta itu akan jatuh mati. Tapi aneh, saya cambuk ke Imam Ahmad ini gak apa-apa. Ya,
Dicambuk 2 tahun disiksa beliau. Dicambuk lagi terus setiap hari. Masya Allah. Sampai kemudian Allah pun memberikan pertolongan. Al-Mu'tasim billah meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Al-Wathiq billah. Ternyata Al-Wathiq billah pemikirannya sama dengan bapaknya. Kemudian qadarullah terjadi perdebatan di hadapan Khalifah Al-Wathiq antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Mu'tazilah. Isi perdebatan itu saya ceritakan karena di sana ada manfaatnya. Kata ulama Ahlus Sunnah ini kepada ulama Mu'tazilah namanya Ibn Abi Duad. Hai Ibn Abi Duad, yang kamu serukan apakah diketahui oleh Rasulullah? Apakah diketahui oleh Pak Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Tidak. Kata ulama Ahlus Sunnah ini, subhanallah, sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kamu mengetahuinya? Hebat benar kamu. Rupanya Ibn Abi Duad berkata, coba ulangi lagi. Yang kamu serukan itu bahwa Al-Quran makhluk, apakah itu diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kata dia, tahu. Rasulullah tahu? Iya. Tapi apakah Rasulullah mendakwakannya? Tidak. Sesuatu yang Rasulullah tidak dakwakan, kamu dakwahkan, kamu gimana? Akhirnya Khalifah Al-Wathiq billah langsung tutup mulut. Pergi dia ke kamarnya dan berkata, benar juga kata Syekh. Sesuatu yang tidak didakwakan Rasulullah, masa saya dakwahkan? Akhirnya kata Al-Wathiq billah, lepaskan semua yang ada di penjara. Termasuk Imam Ahmad pun dilepaskan, Pak. Dalam keadaan badan dia sudah remuk, dibawa ke rumahnya. Ketika Imam Ahmad telah sampai di rumahnya, rupanya para fuqaha Baghdad datang ke rumah Imam Ahmad. Apa kata mereka kepada Imam Ahmad? Ya Aba Abdillah, inna hadzal amr qad tafaqam. Urusan ini sudah terlalu berat, hai Abu Abdillah. Bagaimana kalau kita memberontak saja kepada Al-Wathiq billah, kita gantikan dia? Subhanallah, Imam Ahmad ternyata berbicara dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Padahal beliau sudah dipukulin, disiksa 2 tahun. Apa kata Imam Ahmad? Jangan kalian memberontak. Ad-dima, pelihara darah kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara kalian darah kaum muslimin terkucur. Lalu beliau pun membawakan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sampai para fuqaha pun ridho dengan keputusan Imam Ahmad. Padahal yang seharusnya berontak siapa? Imam Ahmad dong, udah dipukulin, sakit gue. Kalau kita kan kesel gitu kan, udah ayo berontak aja, saya dipukulin gitu kan. Tapi Imam Ahmad tidak begitu. Beliau berbicara dengan ilmu. Subhanallah, Pak, rupanya para fuqaha pun setuju dengan pendapat Imam Ahmad setelah itu. Akhirnya mereka memilih sabar. Subhanallah, apa yang terjadi tak lama kemudian Al-Wathiq billah meninggal dunia, diganti oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Rupanya Al-Mutawakkil 'ala Allah ini diam-diam cinta kepada Imam Ahmad, benci kepada akidah Mu'tazilah. Di zaman Al-Mutawakkil 'ala Allah itulah Ahlus Sunnah diangkat lagi. Ulama-ulama Mu'tazilah ditangkapin di penjara gantian. Semua itu akibat daripada apa? Karena kesabaran. Kenapa? Kesabaran. Oleh karena itu ya akal Islam, azakumullah, Islam mengajarkan kita berakhlak kepada pemimpin kita, Pak. Pemimpin, bahkan Rasulullah mengabarkan nanti akan datang pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yastannuna bi sunnati wa yataduna bi hadi, yang mengambil sunnah selain sunnahku, mengambil petunjuk selain petunjukku. Kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa, Pak? Petunjuk buatan manusia. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Wa sayaqumu fihim rijal
qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Dan akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Saking jahatnya itu pemimpin. Kemudian seorang sahabat yang bernama Hudzaifah berkata, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah menghadapi pemimpin seperti itu? Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati', dengar dan taat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Berat Pak, berat. Gimana kalau rumah bapak diambil sama pemerintah, digusur, marah nggak Pak? Rasulullah mengatakan sabar, tetap dengar dan taat. Kalau bapak dipukul sama pemerintah, gimana Pak? Demo kan? Demo. BBM naik dikit aja demo kok. Ya. Sementara Rasulullah menyuruh untuk mengatakan sabar. Sampai kapan sabar? Ya sampai bertemu dengan Rasulullah di telaga Haud, kata Rasulullah. Subhanallah, sampai demikian Rasulullah memerintahkan umatnya, Pak. Tapi kita kaum muslimin banyak yang tidak sabar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW, Pak, saking menjaga kewibawaan pemimpin, beliau mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menasihati pemimpin, jangan terang-terangan di depan rakyat. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini hasan dengan jalan-jalannya yang banyak, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansah li sultan," siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdi alaniyah, jangan ia nasihati terang-terangan. Waliyaklu biyadih, ya, waliyakut biyadih waliyaklu bih, nasihati dia secara rahasia, kata Rasulullah. Fa in qabila, kalau ia menerima, alhamdulillah. Wa illa, jika ia tidak menerima, faqad adda alladhi alaih, ia sudah melaksanakan tugas. Dia sudah melaksanakan tugas. Subhanallah, Bapak sekalian, bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada kita? Saya mau tanya sama antum, kalau anak nasihatin antum depan orang-orang, mau nggak? Saya bilang kamu itu melakukan ini, semua orang tahu. Saya yakin antum nggak mau, Pak. Kalau di antara ada Pak Lurah dinasihatin sama antum depan warganya, mau nggak, Pak? Pak Lurah dinasihatin sama warganya di depan warga, itu namanya ngehakimin, itu namanya. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, insahni fin firadi, tolong nasihati saya kalau saya sedang sendiri. Jangan kamu nasihati saya di depan orang-orang, karena menasihati saya di depan orang-orang sama saja kamu menebar aib saya. Itu kalau lurah nggak mau, Pak Camat juga nggak mau, panggil presiden, Pak, yang kewibawaannya harus dijaga oleh kita semua. Nah, inilah akad Islam. Makanya Islam itu sangat memelihara keamanan. Kalau rakyat itu, pemerintah, pemimpin itu punya wibawa di depan rakyatnya, saya yakin keamanan akan terjamin. Tapi kalau pemerintah sudah tidak punya kewibawaan di depan rakyatnya itu nggak sopan sama pemimpinnya. Ya. Makanya Bapak ikhwatul Islam, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Doakan para pemimpin kita supaya Allah memberikan kepada mereka apa? Hidayah. Fudail bin Iyad berkata, aku ingin sekali mengundang orang-orang soleh ke rumah saya, untuk saya jamu mereka makan. Setelah itu saya minta supaya mereka mendoakan pemimpin kita, karena kebaikan pemimpin itu kebaikan buat rakyat, dan keburukan pemimpin keburukan buat apa? Rakyat. Coba semua kita berdoa ketika kita sholat tahajud, ketika kita sholat, dalam sujud kita minta kepada Allah, ya Allah berikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kami. Barangkali di antara antum ada yang diijabah doanya, Allah berikan hidayah kepada pemimpin kita. Alhamdulillah, manfaat tidak? Manfaat sekali, Pak. Inilah Bapak sekalian. Oleh karena itulah Islam, Pak, mengajarkan kita untuk lemah lembut kepada pemimpin dalam memberikan nasihat dan taujih serta bimbingan.
Kalau Nabi Musa saja diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun, Allah berfirman, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu tagut, melampaui batas itu. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Ya Fir'aun kok disuruh lemah lembut loh. Sama Fir'aun disuruh lemah lembut, bayangkan. Pemerintah kita sama pemerintah Fir'aun bejatan mana, Pak? Ya Fir'aun, Pak. Anda dengan Nabi Musa lebih baik dari mana? Nabi Musa lebih baik dari kita. Tapi ternyata Allah memerintahkan sebaik-baiknya manusia kepada sebejat-bejatnya manusia untuk menasihatinya dengan lemah lembut. Apalagi kalau pemimpinnya masih seorang Muslim, masih sholat, alhamdulillah. Harus kita lemah lembut, memberikan nasihat-nasihat dan yang lainnya. Tapi apa qadar Allah, itulah Bapak sekalian, ternyata memang kaum muslimin di zaman ini tidak bisa mewakili Islam. Kaum muslim di zaman ini tidak bisa memperlihatkan citra Islam. Padahal kalau kita pelajari Islam itu agama yang luar biasa, Pak, yang sangat menghormati hak asasi manusia. Antum tahu, ya, kemuliaan Islam itu sebetulnya diakui oleh orang-orang Barat. Dari kalangan orang-orang orientalis, ketika mereka membaca sejarah Islam, luar biasa, mempunyai adab yang paling luhur. Ini dia Gustave Le Bon. Dia seorang orientalis yang berasal dari Prancis. Ketika ia menjelaskan tentang Hadaratul Arab dalam bukunya yang berjudul Kebudayaan Arab, maksudnya Islam, tapi ia disebutkan kepada Arab. Kata Gustave Le Bon apa? Ketika kaum muslimin menguasai Cordova, tahu Cordova? Spanyol. Maka pemimpin-pemimpin Nasrani dan sekolahan serta tempat-tempat ibadahnya dipelihara. Sekolahan-sekolahannya dipelihara, vihara-vihara, gereja-gereja dipelihara. Bahkan kepemimpinan mereka ditetapkan. Iya. Tapi ketika kaum Salibis menguasai Spanyol, 3 juta kaum muslimin disembelih. Tengkoraknya kemudian dijadikan jembatan di atas sungai Efrat. Ini pengakuan dari seorang orientalis, Pak. Orientalis yang bernama Gustave Le Bon dari Perancis sana. Itu menunjukkan betapa Islam sebetulnya agama yang sangat memelihara adab. Makanya sekali lagi benar kata Syekh Utsaimin, adapun kita kaum muslimin di zaman ini tidak bisa mewakili Islam. Kita tidak bisa memberikan citra yang baik terhadap Islam. Kenapa? Karena kita kaum muslimin jauh dari Islam itu sendiri. Kita kaum muslimin tidak memahami tentang ta'alimul Islam itu sendiri, ajaran yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Bahkan Bapak kalau baca sejarah, ketika pasukan Islam menguasai negara-negara waktu itu, Pak, disebutkan dalam sejarah, tidak ada satupun negara yang mendengar pasukan Islam hendak menguasainya kecuali rakyatnya berharap supaya mereka dibawa kepemimpinan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tahu kaum muslimin adabnya, akhlaknya luar biasa. Kaum muslimin tidak memberikan beban-beban dari pajak-pajak yang memberatkan. Mereka yang tidak mau masuk Islam, silahkan, tidak apa-apa. Hanya membayar jizyah 0,5 dinar atau 1 dinar saja setahun. Cuma setahun 1 dinar. Sementara mereka waktu dipimpin oleh pemimpin mereka, pajaknya sampai puluhan dinar, sehingga memberatkan mereka. Akhirnya ketika mereka mendengar bagaimana indahnya Islam, mereka sangat ingin sekali pasukan negeri mereka dikuasai oleh umat Islam. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana akhlaknya kaum muslimin luar biasa. Mereka memelihara perjanjian dengan orang-orang yang selain muslim. Bahkan orang-orang muslim yang berada di bawah pelindungan mereka dipelihara hartanya,
dipelihara darahnya, dipelihara hak asasinya. Itulah Islam. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi ini Bapak, ya. Nasihat selanjutnya Pak, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus bertakwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena seorang hamba semakin dekat kepada Allah, hatinya semakin tentram, Pak. Dan semakin seorang hamba jauh dari Allah, hatinya semakin tidak tentram. Ketika seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, maka akan sangat mudah si hamba itu terkena godaan setan dan iblis. Tapi ketika seorang hamba dekat kepada Allah, setan pun berat untuk menggoda dia. Setelah kita menuntut ilmu Allah, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita kuasai. Sudah berapa kita amalkan? Jangan sampai ilmu itu cuma sebatas apa? Di lisan. Ilmu hanya sebatas di dada, tapi tidak teraplikasikan dalam kehidupan. Coba kita perhatikan, berapa banyak sunnah-sunnah Rasul yang telah sudah kita ketahui, sudahkah kita amalkan? Dalam cara tidur kita, dalam cara makan kita, di dalam ibadah kita, di dalam akidah dan keyakinan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita. Coba kita amalkan, bertakwa kepada Allah, karena itu semua bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak, ini kita hidup di zaman fitnah Pak. Banyak sekali penyelewengan dan penyimpangan dari agama. Kalau kita tidak segera mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mudah sekali ya terseret oleh penyimpangan itu. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Semua kita pengen masuk surga kan? Ya. Semua kita ingin masuk surga. Sedangkan untuk masuk surga Pak, tidak hanya sebatas perkataan dengan lisan, saya mau masuk surga. Tapi harus direalisasikan dengan usaha. Kalau Bapak cari dunia banting tulang, bahkan terkadang malam tidak tidur demi cari dunia, maka kita pun juga mau dan harus mau banting tulang untuk cari surga. Karena untuk mencari surga ternyata tidak mudah. Harus berjihad melawan hawa nafsu. Apalagi hawa nafsu kita ini Pak, ya, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada apa? Keburukan. Jiwa kita ini, hawa nafsu kita ini, selalu yang dia inginkan adalah selalu ingin berbuat buruk. Nah, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, kita tidak punya senjata untuk melawan hawa nafsu kita, Pak. Padahal kata Rasulullah, jihad yang hakikat mujahid, hakikat orang yang berjihad itu siapa? Itu yang menjihadi hawa nafsunya untuk mentaati Allah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Najjar dari hadis Abu Dzar, bahwa Rasulullah bersabda, al-mujahidu, mujahid itu siapa? Man jahada nafsahu li ta'atillah, yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita harus mau menjihadi diri kita untuk mentaati Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga pada waktu kita berusaha untuk merealisasikan agama Allah dengan sebenar-benarnya di muka bumi ini, Pak. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Jadi ya akhi, ini nasihat selanjutnya. Kita Bapak sekalian, di dalam kehidupan ini butuh keikhlasan. Dalam kehidupan ini butuh apa? Keikhlasan. Ikhlas menjadi seorang rakyat, ikhlas menjadi seorang pemimpin,
ikhlas menjadi seorang anggota, ikhlas menjadi seorang hamba Allah Rabbul Alamin. Tanpa keikhlasan sulit rasanya kita hidup di dunia. Hakikat ikhlas itu Pak, mengharapkan wajah Allah semata, mengharapkan keriduan Allah semata, bukan mengharapkan keriduan makhluk, bukan. Maka ketika kita menjalani agama Allah, semuanya mengharapkan wajah Allah semata. Jangan sekali-kali mengharapkan wajah makhluk, mengharapkan keriduan makhluk. Sebab kalau kita tidak bisa ikhlas, apabila kita ternyata dalam kehidupan kita tidak ikhlas, masih mengharapkan keriduan makhluk, kita tidak bisa istiqomah, Pak. Dan ingat sebuah hadis Nabi SAW. Sampai mana tadi? Sampai mana Pak tadi? Hah? Sampai mana? Iya. Rasulullah bersabda, "Man ardallaha bi sakhatin nas, kafallahu mu'natan nas. Wa man ardan nas bi sakhatillah, waqalahu Allah ilan nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun manusia marah kepada dia, Allah cukupi dia dari manusia. Dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah, Allah jadi murka kepada dia gara-gara dia mencari keridhaan manusia, maka Allah serahkan dia ke manusia. Allah tidak mau bantu dia. Bayangkan kalau Allah tidak bantu kita, Pak. Maka dari itulah kita di dalam beramal soleh, dalam menjalankan agama Allah, jangan sekali-kali mencari keridhaan manusia, cukup keridhaan Allah semata. Kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita pun berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jangan mengharapkan keridhaan manusia, keridhaan Allah semata. Keikhlasan ini penting sekali. Ya kenapa? Karena itu syarat diterimanya amalan soleh kita, Pak. Kemudian keikhlasan itu Pak harus disertai dengan yang kedua. Apa itu? Berusaha menapaki jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan beliau. Rasulullah SAW uswah kita, Pak. Rasulullah SAW adalah suri tauladan dalam hidup kita. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Apa itu? Suri tauladan yang baik. Liman, untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai uswah kita. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan selain Rasulullah sebagai panutan dan idola, ada terkadang banyak pemuda yang menjadikan idola itu bintang-bintang film. Akhirnya dia mengikuti gaya hidupnya bintang film. Dari gaya rambutnya, dari gaya bajunya, dari gaya pakaiannya, bahkan cara gaya daripada jalannya, Pak. Wah, pokoknya saya idola dia. Padahal kata Rasulullah, Pak, "Al-mar'u ma'aman ahad." Seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai nanti. Kalau antum cintanya kepada bintang film, nanti hari kiamat ketemunya sama dia. Kalau antum cintanya Rasulullah, hari kiamat insya Allah bersama Rasulullah SAW. Maka kita jadikan Rasulullah sebagai uswah kita, sebagai suri tauladan kita, idola kita dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah itu sebaik-baiknya teladan buat kita. Pelajari bagaimana akhlak Rasulullah, luar biasa.
Pelajari bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan kaum muslimin, dengan non-muslim. Bagaimana Rasulullah SAW kesabarannya, bagaimana Rasul ibadahnya, akidahnya, dan yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Maka jadikanlah Bapak sekalian Rasulullah sebagai uswah dalam kehidupan kita. Selain kita memelihara keikhlasan mengharapkan wajah Allah, kita pun berusaha untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah dan kehidupan kita. Sampai-sampai ada seorang ulama berkata, kalau kamu bisa tidak menggerakkan tanganmu kecuali dengan hadis, lakukan. Artinya kita berusaha untuk setiap gerakan kita sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan. Kenapa? Karena petunjuk Rasul itu sebaik-baiknya petunjuk. Dan subhanallah Pak, kecanggihan di zaman ini semakin membuktikan kebenaran-kebenaran yang Rasul ajarkan. Di Jepang sekarang ada sebuah terapi namanya rumah puasa. Mereka puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah diperiksa ternyata puasa itu memberikan banyak manfaat untuk tubuh kita. Di antaranya membersihkan toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Syariat yang luar biasa. Di Amerika sana Pak, ternyata mereka mengadakan sebuah penelitian, ya, tentang sebuah sunnah Rasulullah SAW makan dengan tangan. Setelah mereka teliti, ternyata di dalam tangan kanan kita itu ternyata jempol, telunjuk, jari tengah itu mengandung sebuah bakteri yang sangat bagus sekali, membantu pencernaan kita. Dan ternyata itu dibenarkan oleh Universitas London sana. Padahal yang menganjurkan kita makan dengan tangan siapa? Rasulullah. Ya, Rasulullah, tapi kita banyak meninggalkan sunnah makan dengan tangan. Kita lebih senang makan pakai sendok. Padahal Rasulullah punya dan memberikan kepada kita sebuah ajaran yang sangat baik dan yang paling baik. Diadakan penelitian di mana-mana Pak tentang sumber penyakit. Ternyata di antara sumber penyakit adalah makanan. Jauh-jauh hari Islam sudah mengajarkan bagaimana cara makan. Kata Rasulullah, ma mala'a adamiyun, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalaupun ia harus makan, maka kata Rasulullah, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Kalau antum makan semuanya buat makan Pak ya? Iya. Kata Rasulullah harusnya sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Ternyata Pak, dunia barat tercengang dengan hadis ini. Kata mereka, ini kaidah kesehatan yang sangat luar biasa dalam tata cara makan. Iya. Subhanallah, satu persatu sunnah Rasul Pak, ternyata terbuka kepada mereka manfaat-manfaat yang untuk kehidupan manusia. Yakini ajaran Allah, perintah Allah pasti maslahat, larangan Allah pasti apa? Mudarat, pasti Pak. Allah haramkan arak, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran arak itu lebih banyak mafsadahnya daripada apa? Manfaatnya. Diteliti oleh para diteliti, sebuah penelitian di London sana di Inggris Pak. Ternyata memang benar di dalam arak banyak sekali mudarat-mudaratnya. Di antaranya dalam berhubungan dengan faktor genetika, di antaranya berhubungan dengan faktor saraf dan yang lainnya. Luar biasa memang. Orang yang memahami tentang perintah dan larangan Allah, dan kemudian ia mengetahui tentang hikmah-hikmahnya yang agung, dia yakin bahwa Al-Quran itu dan hadis tidak mungkin berasal dari Rasulullah, tapi itu berasal dari pencipta langit dan
bumi, Allah yang menciptakan manusia. Ya, Allah yang menciptakan manusia. Baru-baru ini Pak, Pentagon Amerika, bukan Pentagon, itu pasukan militernya Amerika yang paling hebat gitu. Ternyata membawakan sebuah penelitian tentang fungsi jenggot dalam perang. Apa yang terjadi setelah mengadakan penelitian-penelitian, ternyata pasukan yang berjenggot lebih berani daripada yang tidak berjenggot. Akhirnya semenjak itulah Pentagon sampai hari ini mengizinkan pasukannya berjenggot. Kemudian ada seorang ilmuwan Amerika meneliti tentang fungsi jenggot. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Di antaranya memelihara hormon kelelakian. Di antaranya mengurangi sel-sel kanker. Di antaranya banyak lagi Pak. Padahal Islam jauh-jauh hari sudah memerintahkan para laki untuk memelihara jenggot. Kenapa Rasulullah menyuruh kok dia laki-laki untuk memelihara jenggot? Ternyata semua ada rahasianya yang baru sekarang terbuka dan terkuak bahwa itu manfaatnya besar sekali untuk kehidupan manusia. Karena Allah ciptakan itu tidak mungkin sia-sia. Ciptaan Allah nggak mungkin sia-sia. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Makanya subhanallah, yakinlah Pak, semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti maslahat. Dan semua yang dilarang oleh Allah pasti apa? Bahaya, mudarat. Ketika Islam melarang riba, jauh-jauh hari sudah melarang riba. Baru hari ini Amerika sadar bahwa ternyata sistem perekonomian konvensional gagal memberikan keberhasilan. Sekarang perekonomian Amerika hancur. Perekonomian Eropa pun sekarang sudah mulai hancur. Sekarang Amerika sudah mulai melirik perekonomian Islam. Mereka merasa aneh, kenapa bank di Saudi tidak terpengaruh sama sekali. Ternyata bank di Saudi namanya Ar-Rajhi melaksanakan perekonomian Islam. Mereka mulai melirik Pak. Iya, karena seluruh apa yang Allah perintahkan pasti maslahat. Dan seluruh yang Allah larang pasti apa? Mudarat. Allah melarang riba, karena riba itu memang memberikan kerugian kepada manusia. Walaupun terkadang orang yang makan riba menganggap, oh ya enak-enak aja kok, apa mudaratnya. Bukan sekarang Pak, rasanya nanti. Karena riba itu menghancurkan sedikit demi sedikit sampai hancur sehancur-hancurnya perekonomian sebuah bangsa. Nah itulah Bapak sekalian, sadarilah Pak, kita ini punya syariat yang paripurna Pak. Kita ini punya syariat yang sempurna, luar biasa. Tidak ada di dunia ini syariat seperti syariat Islam. Karena syariat yang langsung dari pencipta Rabb, Bapak pencipta semesta alam, Allah Rabbul Alamin, yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Iya. Lihat Pak, penemuan-penemuan di zaman sekarang yang ternyata Al-Quran sudah jauh-jauh hari memberitahukan. Ketika ada seorang peneliti Amerika turun ke Atlantik, di hadapannya di dalam Atlantik itu sungai yang mengalir. Mereka terkesima ada sebuah sungai dalam lautan Atlantik yang sangat dalam. Di samping kanan kirinya terdapat mutiara-mutiara dan berlian. Ternyata Al-Quran sudah memberitahukan jauh-jauh hari. Allah berfirman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ketika Allah menyebutkan akan pertemuannya dua apa? Ya, dan Allah menyebutkan di samping kanan dan kirinya, di dekat situ semua ada berlian dan yang lainnya. Padahal di zaman itu Rasulullah belum pernah nyelam ke Atlantik. Siapa yang bisa? Tapi Allah sudah mengabarkan jauh-jauh hari, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Satu per lebih satu. Dan memang itu sudah janji Allah. Allah ingin memperlihatkan kebenaran Al-Quran kepada seluruh manusia. Allah berfirman, ya, Allah berfirman di dalam surat apa itu saya lupa. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, sampai jelas kepada mereka bahwa Al-Quran itu benar. Allah sudah berjanji, Allah akan perlihatkan kepada mereka kebenaran Al-Quran. Dan sampai hari ini, satu demi satu terkuak kebenaran Al-Quran. Makanya banyak Pak, ya di Amerika, berita yang saya ikuti dari teman-teman, satu harinya di Amerika itu yang masuk Islam tuh luar biasa. Per hari yang masuk Islam tuh banyak, alhamdulillah. Setelah mereka mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, Bapak tahu tidak? Sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ada sebuah film yang menghina Rasulullah, menghina Nabi Muhammad. Ternyata yang membuatnya orang Belanda. Orang Belanda Pak, saya lupa namanya. Rupanya Pak, orang ini setelah bikin film itu yang bikin gempar dunia, penasaran, apa benar sih Islam begitu? Apa benar Nabi Muhammad begitu? Dia pelajari. Tercengang dia. Selama ini dia salah persepsi tentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam. Tahun haji kemarin dia haji ke Baitullah. Dia pun kemudian ke Madinah. Ya, di hadapan kuburan Rasulullah yang menangis, minta ampun kepada Allah. Dia salah. Dan dia berjanji mau membuat film yang mengharumkan Rasulullah SAW. Pembuat filmnya sendiri masuk ke Islam Pak, setelah mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Nah, kita kaum muslimin harusnya lebih berhak untuk mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah. Mereka saja orang-orang barat yang non-muslim rajin mempelajari, pengen tahu Pak. Masa kita kalah Pak? Kita harus berusaha untuk menggali Islam dan menggali Islam. Karena Al-Quran dan hadis itu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kebenaran yang pasti Allah akan perlihatkan kebenarannya kepada setiap manusia. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita semua Pak menjadi hamba-hamba Allah yang terus berusaha mengharapkan keridhaan-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi penuntut ilmu yang hak, dan kemudian kita bisa merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa sampaikan, dan kita buka tanya jawab. Karena saya setelah tanya jawab langsung ke bandara ya, Jogja. Karena jam 2 pesawatnya harus sudah jalan.